sarjana kilat. Nah, ini hari ini. Nah, sarjana kilat peternakan itu di sini dapatnya dari Cinatria. Karena kita belajar anatomi juga. Di dalam sistem pencernaan ruminansia sapi, kerbau, kambing, domba itu perutnya itu tidak hanya satu. Kalau kita namanya lambung ya satu. Nah kalau di ruminansia itu ada empat. Ada rumen yang paling besar itu, kemudian retikulum. Retikulum itu yang berdekatan dengan ini ya dengan kerongkongan itu atau esofagus. Kemudian setelah itu ada omasum yang fungsinya untuk menyaring dan abomasum itu yang sama persis dengan lambung kita. Dalamnya sama persis dengan lambung kita. Itu ada empat bagian itu. Kalau kita lihat, kalau ini kan bikin pusing kan tadi itu. Nah, yang biasa makan soto babat, mesti pernah ketemu yang kayak gitu. Permukaan kayak anduk. Nah, itulah yang namanya rumen. Itu namanya rumen. Makanya nanti, Pak, saya nambah rumennya, Pak. Nah, gitu loh. Biar kelihatan kalau alumni sinatria. Nambah retikulum apa toh, Pak? Kata ruminansianya. Karena dia perutnya memiliki rumen, makanya disebut dengan ruminansia. Nah, ada retikulum yang seperti itu. Nah, omasum itu yang dia berlipat-lipat gitu. Nah, apomasum yang tipis. Kita kebetulan pas nggak ada barang ini ya. Pas nggak ada barang, nggak tahu tuh kemarin pada geragas banget itu ya. Biasanya kita itu anak-anak itu ya jeruan tuh dikubur. Ini pada nggak suka makan jeruan karena memang saya larang ya. Saya larang. Karena saya tuh asam uratnya pada tinggi-tinggi ya, nggak tahu juga kenapa ya. Asam urat kita kan ada pengecekan kesehatan rutin itu ya. Pakai kesehatan darah ya 3. Asam uratnya pada tinggi-tinggi. Makanya saya nggak izinkan makan jeruan. Jadi kemarin nggak tahu itu pada dilahap semua. Nah, untuk praktek kan lumayan itu ya. Oh ini loh lumayan tuh kayak gini, retikulum begini. Ini ya. Nah sekarang kita abaikan gambar ya. Abaikan gambar. Saya mau menunjukkan apa yang terjadi di dalam rumen atau apa sebenarnya isinya rumen itu. Jadi rumen itu bentuknya kan seperti tabung gitu ya besar. Ya itu kalau itu sapi lah ya segitu itu. Kalau domba ya paling segini aja. Rumen itu. Rumen di domba itu paling segini. Bola apa ya istilahnya ya? Sepak takraw. Bola sepak takraw itu kalau di domba biasanya cuma segitu. Di dalam rumen itu bagian paling bawah, bagian paling atas dulu. Bagian paling atas itu udara. Nanti di bawahnya itu ada cair. Di bawahnya lagi seperti pasta ya. Seperti pasta. Jadi dia sudah siap untuk diserap oleh usus gitu ya. Di paling bawah itu bagian yang keras, misalnya dia kemakan kerikil. Kalau diumbar itu kadang-kadang kemakan kawat, yaitu dia akan jatuh ke bagian paling bawah, disimpan di situ. Nah plastik dia ngambang. Hati-hati untuk ngumbar ternak. Jadi kalau misalnya nanti kita punya lahan umbaran nih, sebelum kita ngumbar ternak pastikan tempat umbaran bersih dari plastik. Karena plastik itu saking ringannya, jadi ketika ternak ngambil rumput tuh kadang-kadang keikut. Nah kalau keikut, ya dia mungkin mondar mandir di situ aja. Karena ngapung kan dia. Kalau cuma ngapung mungkin kita masih nggak ada masalah. Cuma kalau ternyata dia akhirnya tenggelam, terus keikut aliran, nah dia jadi penyumbat. Biasanya nyumbatnya itu di bagian namanya omasum ini, karena omasum itu kan fungsinya nyaring. Ya kalau nyumbatnya dia posisinya ada di pinggir, dia ternyata nutup jalan. Kayaknya ternak itu rasanya makan tapi dia nggak bisa tambah gede gitu, dan nggak bisa keluar memang. Kalau begitu kita bedah, yang sering kali mengganggu pencernaan itu. Yang kedua itu bulu. Ternak-ternak yang kekurangan mineral, tapi nggak kita abaikan saja, dia akan makan bulu temennya. Makan bulu 1 2 kali itu mungkin ya nggak masalah, tapi kalau udah lama kan lama-lama ngumpul ini bulunya. Ya namanya perut itu kan kayak perut kita kan juga begitu ya. Tidak kok dia wah HCL terus udah gitu nanti ngalir kan nggak gitu. Ada gerakan-gerakan yang memutar gini kan. Nah bulu itu kan lama-lama kan iya sama persis sama mesin cuci. Dia nanti kan akan lama-lama berkumpul dengan sesamanya. Bulu juga akan kumpul dengan bulu walaupun nanti dia menyeret yang lain. Begitu sudah waktunya tiba kumpul semua, dia namanya hairball. Bulu ini akan menjadi seperti bola. Awalnya bulunya kecil, lama-lama jadi gede karena tambah terus kan bulunya. Lama-lama itu nyumbat. Nah ternaknya akhirnya tahu-tahu nggak nafsu makan, nggak mau makan lagi.
nggak sakit apa-apa. Sinatria pernah kita yang kayak gitu. Ternak baru datang yang Kompas tadi, bantuan dari pemerintah tadi, kita dapat Kompas, baru nyampe, kita kira dia adaptasi, dia stres kan, tapi nggak kembung. Hanya karena dia udah kondisi payah kayak gitu, udah mah sembelih aja. Tapi habis itu otopsi. Jadi begitu habis sembelih, langsung kita bongkar isi perutnya. Ya itu, bu ini apa bu? Kayak bola, diiris pakai golok. Karena kalau pakai pisau biasa saya yakin mesti nggak kuat. Itu karena keras sekali kan. Itu nanti isinya itu bulu-bulu. Ternyata benar begitu diiris, iya bulu-bulu campur makanan kan. Udah dan itu udah keras sekali kayak jambe. Apa ya jambe itu apa sih? Buah pinang ya. Nah persis kayak gitu tapi bentuknya gede. Itu makanya yang perlu kita hati-hati di situ. Itulah kenapa besok kita ada praktek membuat mineral block. Itu salah satu yang wajib kita centelkan di kandang. Itu adalah mineral block. Ya permen permen jilat itu supaya ternak tidak kekurangan mineral. Karena kalau udah kekurangan mineral, ya jadi sasaran temennya digigit. Kalau ada temboknya ada semennya, biasanya dia makan tembok. Jadi ternak itu orang makan semen karena apa? Semen itu kan isinya kan ada magnesium, ya kan? Isinya mineral semua itu. Makanya dia makan itu. Kalau kita umbar dia makan tanah. Dia nyari mineral yang ada di dalam tanah. Iya itu tanda-tanda kalau dia kurang mineral. No? Ayo asal nggak ada cacingnya apa-apa. Oh, kan, dia kan nggak bisa ngindarin kan? Karena dia mungkin lucu. Oh, ternyata temennya ayam. Kejar. Oh iya, ampo. Kalau itu saya biasanya saya pakai buat ngerebus daun pepaya biar nggak pahit. Apa itu? Enggak. Enggak. Jadi gini, mineral itu semua mineral sebenarnya. Tidak harus kita bikin blok. Zaman saya kuliah dulu bahkan bentuknya enggak itu ya bubuk. Batu kapur yang udah dingin ya, tapi bukan batu orang masih panas. Batu kapur yang udah dingin, garam. Waktu itu kan kita letakkan di depan kandang saja. Bahkan kalau di mana di Jawa Barat itu sebenarnya pakai bambu. Batu kapur yang udah dingin, Mbak. Itu nanti dijilatin sama ternak. Kalau dia membutuhkan kalsium. Tapi kalau dia nggak butuh kalsium, dia nggak akan jilat. Sama dengan mineral block. Mineral block itu akan dijilati oleh ternak ketika dia membutuhkan mineral. Kalau dia nggak butuh mineral, dia nggak akan. Jadi misalnya gini, pada saat kapan ternak butuh mineral? Pada saat kita ngarit rumput atau dedaunan yang muda-muda. Nah, daun muda itu nggak boleh tadi. Karena mineralnya masih sedikit. Belum banyak pengalaman. Jadi daun muda itu dia mineralnya masih sedikit, kadar airnya masih tinggi, nanti ada dampak yang lain namanya kembung. Tapi yang pasti kalau mineral itu kan seringnya kan kita kalau peternak-peternak itu terutama ya ngaret itu kan nggak tahu nih umurnya udah berapa itu nggak tahu. Kalau ternak kita lepas, ini ternak kita lepas ya. Kebetulan kok di sini saya cari nggak ketemu ya. Saya waktu itu pernah ya domba saya itu saya lepas kemudian saya videoin dari dekat gitu. Kan kalau di sini domba-domba dideketin pun nggak masalah kan. Saya videoin dari dekat ini tak coba yang dia makan tuh yang mana? Apakah dia akan menyenggut sebagaimana sapi? Kalau sapi kan sembarang diambil. Domba enggak. Jadi begitu ada tanaman perdu misalnya gitu ya. Itu yang diambil itu dari bawah. Pucuknya dibiarkan aja. Jadi dia nggak makan yang muda. Yang tua-tua yang diambilin. Nah, kalau kita kan ngaret aja kan. Nah, makanya kalau kita ngaret pastikan rumputnya sudah tua. Contohnya ini ya. Ini sudah kita anggap tua walaupun belum tua sebenarnya. Sudah kita anggap tua karena apa? Sudah ada ruas yang keras walaupun dia masih sedikit. Kita biasanya nunggu ruas keras itu sampai tinggi. Itu baru kita potong. Tapi ini karena kita rencananya kita mau bikin demplot tanaman pakan ternak ini di sini itu nanti akan semua jenis akan kita tanam di sini ya. Maunya anak-anak, pokoknya saya ya udah terserah lah gitu. Dulu kan ini lahan umami semua di sini. Nah, ini sekarang mau diganti sama anak-anak ini mau diganti dari umami pacong semuanya akan kita bikin etalasenya di sini. Karena sebenarnya selama 1 tahun tidak kita panen pun nggak ada masalah. Karena kan sudah musim hujan dan di bawah lahannya juga udah stok pakan katanya aman ya, udah terserah lah saya bilang. Makanya ini dirombak semuanya. Diganti tanamannya. Nah ini kalau tandanya kalau udah tua bagaimana rumput itu ada ruas yang keras.
Jadi kalau belum ada ruas keras, kok ruasnya masih empuk semua, berarti belum tua, masih daun muda. Kalau muda resikonya adalah ternak kekurangan mineral. Itu ya, dampaknya kembung biasanya. Terus sama kekurangan mineral tadi, ambruk, ternak gampang ambruk. Nah kalau ternak kekurangan mineral, nah nanti harus kita sediakan mineral blok. Tapi kalau kita selalu ngaretnya yang tua-tua daunnya, itu biasanya ternak juga mineral blok ditempelkan nggak akan dijilatin. Sampai kalau dia dikasih konsentrat dengan tambahan premik, itu juga dia nggak akan menjilatin mineral blok. Dan pastikan mineral blok yang kita buat tuh teksturnya keras, bukan empuk. Kalau teksturnya lunak, mending kita ubah komposisinya. Karena kalau terlalu lunak, kemarin sempat kita ada alumni itu bikin terlalu lunak. Satu ekor tuh makan mineral blok satu bulatan kayak gini kurang dari 2 jam. Kan enak, ada molasesnya. Kayak ya benar-benar kayak makan permen. Dampaknya apa? Besok paginya keluar darah. Oh, kenapa Bu? Ya itu lises itu ususnya ada begitu. Jadi lendir-lendir di usus itu dia ikut ke bawah keluar. Karena kan terlalu banyak mineral. Hmm. Hmm. Kalau pakai pakan yang sudah tadi plus dengan mineral itu harus cukup. Ya bisa aja, cuma kan dampak kembungnya kan nggak bisa diatasi. Hmm. Kalau kekurangan mineral bisa diatasi dengan mineral blok. Tapi kalau tingginya kadar air dan kadang yang di awal apa namanya rumput yang terlalu muda itu bukan hanya kadar air yang tinggi, tapi karena ikatan di dalamnya itu dia masih lemah, jadi ketika dicerna itu cepat. Yang menyebabkan kembung karena pakan yang dia mudah terfermentasi, jadi pencernaan cepat. Nah daun-daun muda itu pencernaannya cepat semua itu. Ketika fermentasi itu menghasilkan gas, jadi semakin lama semakin gasnya terbentuk banyak, dan itu ada yang di atas ada yang terjebak di bawah, itu yang bikin kembung kan di situ. Itu kalau kembung karena pakan. Kembung karena pakan biasanya terjadi beberapa jam setelah makan. Makanya kalau ada kembung di pagi hari itu biasanya bukan karena pakan, tapi karena stres lingkungan. Nanti treatmentnya beda. Kalau karena pakan kita biasanya kasih anti kembung aja, dia biasanya udah keluar gasnya. Tapi kalau karena stres, entah itu karena dibully temennya, ya kan? Entah itu karena karyawannya lagi jutek banget gitu kan, wah kipernya nggak senyum, terus dia stres gitu kan, aduh aku salah apa ya gitu kan. Nah itu dia stres tuh kembung, itu mungkin aja. Kalau seperti itu maka kita treatmentnya adalah kita buat relax. Dengan cara apa? Dikasih pijatan, dikasih aromaterapi, kasih air jahe hangat, jangan terlalu manis ya. Oh enak, enak. Loh iya, relaksasi. Biasanya kita lakukan di ini ya di tulang belakang gitu ya, diurut di tulang belakang sama di perut. Kalau sudah terjadi emboli, emboli itu gasnya naik ya ke paru-paru, itu arah dorongnya ke bawah. Jangan makin ke atas dulu kan gasnya keluar lewat mulut ya. Jangan ke atas nanti paru-parunya makin terdesak, ketekek nanti. Jadi kita ke bawah, gasnya kan nanti cari jalan sendiri. Sambil kita olesi minyak kayu putih. Kalau di sini ya aromaterapinya pakai minyak kayu putih. Kita seperti itu sampai dia keluar gas. Kalau udah keluar gas, kita lanjutkan. Terus, iya, sendawa dari mulut gitu. Kalau sudah, tetap kita lanjutkan pijatan, aromaterapi dan sebagainya itu kita lanjutkan sampai dia mau berdiri. Nah kalau sudah dia mau berdiri kita biarkan. Kita biarkan dulu sambil nunggu dia mau makan. Karena biasanya kalau pas pertama kali berdiri masih oleng gitu. Masih oleng, masih pusing-pusing gitu. Nanti kalau dia udah normal, biasanya dia lapar. Itu biasanya seperti itu. Itu kalau kembung ya. Ini kan pembahasannya kan melompat ke kembung karena tadi kita bahas daun muda tadi ya. Itu. Ini yang masih terdekat belum azan ya. Itu sudah. Kalau daun muda itu karena faktornya tidak hanya di kadar air. Faktornya adalah kemudahan dia dalam tercerna tadi. Makanya tetap tidak kita sarankan daun muda. Kita sarankannya daun yang sudah tua. Kalau misalnya makanya kenapa kok kembung itu lebih sering terjadi di kambing.
Karena biasanya kan peternak-peternak ngeramban kan harus dipilih ya. Habis ngeramban taruh aja. Kan yang muda enggak diambil terus dibikin botok itu kan enggak. Ya udah dibrekan aja situ gitu. Sehingga seringkali kok yang kembung enggak semuanya kan daunnya sama. Nah, ya masalahnya kan dikasihnya kan satu bongkokan gitu. Yang sini dapat daun tua semua, yang itu satu ekor dapatnya muda semua, makanya dia kembung. Itu yang sering kali terjadi. Nah, kalau di domba seringnya diare. Kenapa kok diare? Karena dia makannya rumput. Karena makannya rumput itu dampaknya diare. Kenapa kok diare? Diare itu kebanyakan kan karena cacingan. Hati-hati dengan diare yang berulang. Jadi diare sembuh, diare sembuh. Dalam waktu 6 bulan berturut, dalam 6 bulan itu ya ada 3 diare berturut-turut, diare sembuh, itu kemungkinan besar dia kena cacing hati. Jadi harus pilih obat cacing yang di situ ada tambahannya untuk cacing Fasciola hepatica atau cacing hati. Tapi kalau misalnya ternyata nggak perlu tambahan yang itu, karena kalau yang ada tambahan cacing hati itu harganya lebih mahal pertama. Terus kita juga tidak merekomendasikan diberikan secara terus-menerus. Nanti untuk obat cacingan itu kita sarankan ganti merek. Kan 3 bulan sekali nih. Bulan ini merek A. Maka 3 bulan lagi pastikan mereknya yang lain. Obat cacingnya. Jadi entah itu A B atau A B C D itu terserah. Atau ABC gitu. Yang jelas jangan berturut-turut. Karena apa? Kalau berturut-turut kita khawatirkan nanti ada residu. Kita kasihnya aben terus ya, aben daso terus nanti ada residu entah itu di daging yang sebelah mana. Itu yang kita khawatirkan. Nah, dia kan pemberian terus-menerus kan. Makanya kita sarankannya biasanya untuk pemberian obat cacing itu harus ganti merek setiap kali pemberiannya. Itulah fungsinya ini. Fungsinya recording. Silakan nanti alumni Sinatria menginstal itu aplikasi recording itu untuk mencatat bahwa oh bulan ini pakai obat cacing namanya ini, bulan berapa pakai obat cacing yang lain. Nah ini baru azan nih ternyata di sini ya. Kita dengar azan dulu, silahkan ngemil. Yang ngemil belum itu saya ya.